Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sebastian Spika dengan NIM 241011060. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1. Di sini saya akan membahas pertemuan yang 11. Masalah sosial. Masalah sosial adalah keadaan yang dianggap mempengaruhi banyak orang dalam suatu masyarakat yang dipandang sebagai situasi yang tidak ideal atau memerlukan penanganan. Beberapa contoh masalah sosial yang sering dihadapi di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya seperti pendapatan atau akses terhadap kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kemiskinan bukan soal kurangnya uang, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam akses pendidikan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya barang dan pelayanan dasar, sehingga seorang kesulitan memenuhi kebutuhannya. Berikut ini adalah beberapa contoh kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut. Terjadi pada individu atau keluarga yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilan di bawah garis kemiskinan. Contohnya, tunawisma, keluarga yang tidak memiliki makanan atau seseorang yang tinggal di Jakarta dengan penghasilan di bawah UMP. Yang kedua, kemiskinan relatif. Terjadi karena pembangunan yang tidak merata di masyarakat, sehingga ada masyarakat yang menganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, kemiskinan alamiah. Terjadi karena langkahnya sumber daya alam sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah. Contohnya penduduk di Zimbabwe yang kekurangan sumber daya alam karena tanah di sekitarnya tandus. Yang keempat, kemiskinan kultural. Profesi turun-temurun di mana seseorang terkait pada pekerjaannya yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kelima, kemiskinan struktural. Terjadi karena struktur sosial seperti masyarakat Papua yang kurang mendapatkan manfaat di Freeport. 2. Pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru. Pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan peningkatan kemiskinan. Pengangguran ini diakibatkan kurangnya lapangan kerja dan tidak keseimbangannya keterampilan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah kondisi ketidakseimbangan perekonomian antar masyarakat. Kesenjangan ekonomi dapat terjadi antara kelompok sosial yang berbeda atau antara daerah perkotaan dan pedesaan. Beberapa faktor penyebab kesenjangan ekonomi antara lain pembangunan infrastruktur yang tidak merata, program pengentasan kemiskinan yang tidak efektif, praktik korupsi dalam proyek pembangunan, kurangnya lapangan pekerjaan. Dampak kesenjangan ekonomi antara lain peningkatan tingkat kemiskinan, peningkatan pengangguran, peningkatan tingkat kriminalitas, keterbatasan akses layanan kesehatan yang berkualitas, penurunan kualitas hidup. Salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi adalah dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas kepada semua lapisan manusia. 4. Keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan adalah kondisi ketika tidak semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Keterbatasan akses pendidikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan, listrik, dan jaringan internet. 2. Jarak tempuh sekolah yang jauh. 3. Biaya pendidikan yang tinggi. 4. Jumlah guru yang masih kurang dan belum merata. 5. Jumlah sekolah yang sedikit. 6. Akses terhadap sumber belajar yang masih sulit. Keterbatasan akses pendidikan dapat berdampak pada menghambat kemajuan negara, kualitas pendidikan di daerah tersebut tertinggal, kualitas SDM yang kurang, tidak siap menghadapi persaingan, perekonomian daerah tersebut rendah. Untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan, pemerintahan telah melakukan berbagai kebijakan seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan unit sekolah maupun ruang kelas baru, perekrutan pendidikan dan tenaga pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan-jalan. 5. Diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi adalah perilaku yang dapat memecah belah hubungan antara kelompok dalam masyarakat. Diskriminasi adalah tindakan, sikap, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil. Sedangkan intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. 6. Kerusakan lingkungan.
Aktivitas manusia tidak bertanggung jawab seperti penebangan hutan liar, polusi, dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan jalan tol pada lingkungan dan merugikan masyarakat terutama yang tergantung pada sumber daya alam. Kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. 7. Masalah kesehatan. Masalah kesehatan adalah masalah yang kompleks dan berkaitan dengan berbagai faktor, baik alamiah maupun buatan manusia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan diantaranya: 1. Sanitasi buruk. 2. Air minum terbatas. 3. Polusi udara. 4. Perubahan iklim dan bencana alam. 5. Kualitas air yang buruk. 6. Masalah infrastruktur. 7. Penyakit yang disebabkan oleh mikroba. 8. Bahan kimia berbahaya. 9. Pengetahuan dan sikap masyarakat dalam merespon suatu penyakit. Masalah kesehatan juga dapat berkaitan dengan manajemen kesehatan, seperti kekurangan atau ketidakterampilan tenaga kesehatan. Beberapa contoh masalah kesehatan yang sering dialami oleh remaja di Indonesia diantaranya: anemia, stunting, kurang energi kronis atau kurus, kegemukan atau obesitas. 8. Kriminalitas. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kriminalitas dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seorang. Kriminalitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, ketersediaan narkoba, pendapatan yang rendah, dan gangguan mental. Menangani masalah sosial memerlukan kerjasama introvektor baik dari pemerintah, masyarakat, maupun organisasi dan non-pemerintah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.